Halo semuanya, selamat datang bersama saya dari Swiss Horas. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua yang nonton video ini sehat-sehat ya, dan semangat ya melakukan aktivitas kalian ya, dan banyak rezeki dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini aku mau ngasih tunjuk suasana dapur saya kalau ditinggalin malam-malam sebelum tidur gitu, nggak diberesin gitu ya, maksudnya nggak diberesin 100%. Kita beresin sih, maksudnya sesudah makan ya, sesudah makan malam kita beresin ya, tapi nggak diberesin 100% gitu. Jadi suasana itu ya di sini sekarang kayak apa ya? Kayak kapal yang pecah, pokoknya berantakan banget ya. Aku kasih tunjuk di sini mulai dari ruang tamu, ke meja makan, ke dapur sana gitu ya. Jadi kalian akan tahu bagaimana suasananya. Tapi itulah risikonya ya kalau suami istri itu di Eropa kerja. Jadi mungkin ada nanti yang nanya, oh suami istri kerja gitu ya. Tapi kenapa si ibunya sekarang ngevlog gitu. Jadi ceritanya hari ini aku masih libur gitu ya. Aku kerja mulai hari Jumat lagi gitu. Jadi di sini aku mulai ya. Stay tune. Nah, lihat. Ini ruang tamu saya ya yang sedang berantakan ya. Lihat ini. Ini putri saya kemarin pakai ini. Dia biarin aja di sini. Jadi di sini buku juga banyak berantakan ya. Jadi begitulah anak saya itu kalau dia nggak main bola, baca buku gitu ya, atau baca koran, atau main begini gitu ya. Begitulah. Jadi tadi malam kemarin aku beresin gitu. Terus sebelum makan mereka duduk di sini ya. Duduk di sini, ada yang baca buku, ada yang main ya. Aku punya anak 3, jadi beginilah suasananya. Dan sebelum makan mereka nggak beresin gitu karena udah kecapean gitu loh ya. Nah selanjutnya di sini ya, ini meja makan kita ya, lihat nih berantakan. Tadi malam ya, sesudah makan malam aku beresin piring kita yang kita pakai untuk makan gitu. Terus kita masukin ke mesin ini ya. Udah itu dinyalain gitu ya. Nah ini bersih. Jadi aku belum beresin tadi pagi gitu loh ya. Nah jadi ceritanya ini nih semua pada berantakan. Nah ini nanti aku harus kerjain ya. Ini masih berantakan. Ini karena tadi pagi sarapan pagi di sini gitu ya. Dan ya aku belum beresin. Jadi ceritanya sekarang kan suasana dapur, meja makan, dan ini kalau nggak diberesin 100% sebelum tidur gitu. Ya begini dia. Lihat ini sisa sarapan pagi saya tadi pagi ya. Gula ini sisa sarapan paginya Ria ya, tadi pagi belum aku simpan. Jadi ceritanya tadi pagi begitu bangun ya anak-anak, aku siapin makan pagi buat mereka. Siapin ini gitu, apa namanya, jajanan untuk dibawa ke sekolah. Terus antara anak-anak ke sekolah, udah itu aku pulang. Begitu aku sampai di rumah langsung ganti baju gitu, pergi jogging sebentar. Nah sekarang suasana seperti ini sebelum aku beresin ya, lihat. Nah ini nih, lihat nih dapur kita. Ini kan nih bekas apa kita tadi pagi, sarapan pagi. Jadi ceritanya tadi aku kan belum beresin ini ya, yang udah bersih. Makanya ini jadi berantakan seperti ini. Nah lihat, jadi tadi malam kita masak sesuatu di oven. Ya begitu dia ceritanya. Nah ini kan nggak muat dimasukin ke sini. Jadi aku juga udah kecapean kemarin ya tadi malam. Jadi aku nggak bersihin gitu ya, nggak beresin gitu ya. Lihat, nih semua pada berantakan. Jadi ini namanya lavabo ya. Aku taruh di sini semua berantakan. Ininya kopi ya, lihat nih. Wih.
Nanti aku, ini sisa sayurannya si anak-anak dari kemarin. Ini. Nah, ini tomat ya dari taman kita. Lihat nih. Masih berantakan, belum dibersihin ya, lihat. Tuh, ini buah-buahan kemarin dibeli. Ini buah kesukaannya si Ria ya. Jadi ini juga belum aku rapiin. Ini pisang. Jadi kita itu suka makan buah banyak ya. Lihat, ini hasil apel, buah apel dari taman ya. Ini buah plum dari taman juga hasil panen kita. Tuh, begitu. Lihat, ini aku belum bersihin ya. Lihat nih. Nah, lihat ini lantai. Ini kaos kakinya Ria. Jadi dia tadi malam buka di sini, ditaruh di sini. Lihat ini. Aduh, begitulah ya. Jadi nanti aku harus beresin ini yang bersih ya, di lemari piring gitu ya. Biar aku bisa masukin ini, rapiin ini semua ke dalam ya. Tuh. Jadi sekarang ceritanya aku sambil masak ya. Ini masih ini ya, ini aku masak nasi, nanti aku mau masak ayam kayaknya buat anak-anak sama sayur. Walah, begitu ceritanya. Nah, ini lantai belum aku bersihin. Jadi ceritanya itu ya teman-teman ya, di rumah kita itu kalau malam-malam ya sebelum tidur kita nggak beresin ini sofa, meja di ruang tamu semua gitu ya. Akhirnya besoknya seperti ini gitu. Jadi karena kita itu harus ngerjain semua dengan sendirinya, kalau kita lupa beresin sesuatu itu gitu ya, akhirnya itu berkepanjangan itu semuanya ya. Lihat ini, di sini ada laptop. Tadi malam si Ucok kerjain PR ya, dia ngerjainnya pakai iPad ya, bukan laptop, maaf. Pakai iPad, dan dia itu tuh sambil ini ya, karena baterinya kurang gitu ya, udah mau habis, dia duduk di sini ngerjain PR-nya pakai iPad ya. Jadi dari sekolah mereka udah punya program gitu, program sendiri, dimana mereka bisa ngerjain PR, punya password sendiri maksudnya ya, biar bisa ngerjain PR lewat internet gitu. Jadi dia pakai iPad tadi malam. Ya begitulah ya. Dia kerjain PR di sini, duduk di sini sambil iniin baterinya iPad gitu. Habis itu taruh sini, dibiarin itunya berdiri di sini gitu. Dan ujung-ujungnya semua kayak apa gitu ya, kayak rumah yang nggak ditinggalin lagi gitu. Jadi pada berantakan ya. Berantakan semua. Aduh, aku nggak tahu memulainya dari mana ya. Lihat, jadi kaos kakinya Ria, oh itu lagi kaos kaki di mana-mana. Nah ini bendera ya, bendera apa ini ditaruh? Si Ria kemarin main ya di luar, terus pakai ini dia, pakai namanya anak-anak ya, begitu ya. Nah lihat, ini tas bola ya, tas olahraganya anak-anak. Kemarin pulang sekolah gitu, si Ucok Pudan dan Ucok Besar itu tuh main bola ya. Mereka masuk klub bola. Jadi begitu pulang sampai di rumah langsung taruh di sini, nggak diberesin gitu ya. Udah itu langsung baca buku, masuk ke sini ya, mereka baca buku sambil golek-golek gitu. Habis itu mereka ya ngerjain PR gitu. Ya begitulah anak-anak saya itu ya. Ya teman-teman, jadi ceritanya itu kalau kita itu hidup di Eropa ya seperti itu ya. Apalagi kalau kita yang suami istri dua-duanya kerja gitu. Jadi kita itu nggak bisa iniin semua sekaligus gitu ya. Yang namanya kita itu kerja terus ngurus anak gitu ya. Ya, dan suatu saat kita kan kecapean gitu. Karena kita kecapean, kita nggak bisa ini lagi gitu ya teman-teman ya. Oh ya, nah di sini
Ini kan aku belum masukin ke mesin ya, karena mesinnya masih penuh yang bersih gitu ya. Jadi nih ya, udah dicuci. Nah, jadi cerita tetanggaku ya di sini, kalau kita itu mau cuci piring atau cuci baju gitu ya, harusnya malam-malam, karena malam-malam itu katanya arus lebih murah. Jadi aku nggak nyangka kalau di Swiss juga seperti itu gitu ya. Kayaknya di Indonesia juga seperti itu. Ada yang pernah bilang ke aku kalau malam-malam itu arus lebih murah deh. Benar nggak sih? Ya. Dan ya di Swiss juga ternyata seperti itu. Aku nggak nyangka gitu. Iya, jadi selama kita di sini udah di rumah baru ini ya teman-teman ya, aku itu bayar arus itu mahal banget gitu ya, banyak banget. Kalau kita pas nyewa di apartemen itu arusnya itu nggak begitu mahal kita bayar ya. Tapi di rumah ini kita bayar arus itu tuh mahal banget teman-teman. Aduh, jadi kapan ya tetanggaku cerita? Itu kayaknya belum ada seminggu, masih beberapa hari yang lewat ya. Itu tetanggaku cerita ke aku, Rohani, kalau mau ini nyalain ininya piring itu, mesinnya piring itu jangan siang-siang katanya. Kenapa? Saya bilang, iya karena itu lebih mahal katanya begitu. Kalau mau cuci baju juga jangan siang-siang katanya, malam-malam aja katanya, soalnya itu lebih murah gitu. Jadi dalam hatiku, oke deh, aku akan mencoba gitu. Jadi mulai sekarang aku mau mencoba menghemat arus teman-teman ya. Menghemat biaya arus. Jadi aku mau coba bener enggak sih gitu, apakah itu hanya cerita ini gitu ya, begitu. Oh yang teman-teman, udah dulu ya, sampai di sini dulu videonya, soalnya aku mau lanjut masak dan beresin rumah yang sedang berantakan ya. Sebelum anak saya pulang ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Bagi yang suka videonya silahkan di subscribe, di share, dan di like, dan di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.